Pernah nggak sih kalian punya teman dekat yang tiba-tiba dekat sama orang lain? Lalu kalian mulai merasa diabaikan, dan status teman spesialmu perlahan hilang. Kira-kira itu yang mungkin sedang dirasakan Israel sekarang. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sebuah berita yang bisa dibilang guncang-guncang dor untuk politik dunia. Bayangin, Amerika Serikat yang selama puluhan tahun jadi kakak paling sayang buat Israel, kabarnya mulai selingkuh. Ya, selingkuh secara geopolitik. Presiden Amerika, Donald Trump, dikabarkan lagi mempertimbangkan untuk mengurangi hak istimewa militer Israel. Sesuatu yang selama ini bikin Israel jadi raja di Timur Tengah. Dan siapa selingkuhannya? Dua negara kaya raya, yaitu Arab Saudi dan Qatar. Kok bisa? Jadi begini, Amerika punya program rahasia namanya QMI, Qualitative Military Exchange. Intinya sederhana, Amerika akan jamin bahwa Israel selalu punya senjata dan teknologi perang yang lebih canggih dan lebih kuat daripada gabungan semua negara tetangganya. Makanya Israel bisa bebas beli apa saja, dari jet tempur siluman F-35 sampai sistem rudal paling mutakhir. Program ini bikin Israel jadi seperti anak emas yang selalu dilindungi dan dipersenjatai paling baik. Tapi keadaan mulai berubah. Kenapa? Karena Arab Saudi dan Qatar datang dengan tawaran yang sulit ditolak, yaitu uang. Mereka mau beli senjata-senjata canggih yang sama dalam jumlah besar. Bagi Amerika, ini bisnis miliaran dolar. Dan dalam politik, uang seringkali bicara lebih lantang daripada janji lama. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam tentang argumen-argumen geopolitiknya, kita perlu pahami, kalau sampai ini terjadi, ini bukan cuma soal jual beli senjata. Ini soal pergeseran kekuatan terbesar di Timur Tengah dalam 50 tahun terakhir. Nah, sekarang, mari kita bedah 5 argumen geopolitik tajam di balik berita ini. Pertama, Amerika cari duit, bukan cari teman. Trump dikenal pragmatis. Kalau Saudi dan Qatar mau beli senjata senilai miliaran dolar, Amerika pasti akan pertimbangkan. Kepentingan ekonomi seringkali mengalahkan loyalitas lama. Kedua, Arab sekarang bukan musuh, tapi mitra dagang. Dulu, Amerika lihat negara Arab sebagai ancaman untuk Israel. Sekarang, Amerika justru jual senjata ke mereka. Artinya, peta aliansi sedang berubah. Amerika butuh sekutu di Timur Tengah bukan cuma Israel, tapi juga negara kaya minyak. Ketiga, Israel jadi korban politik dalam negeri Amerika. Isu ini lagi dibahas di Kongres Amerika. Banyak politisi yang mulai bertanya, haruskah kita tetap mendukung Israel secara buta atau lebih baik jual senjata ke banyak negara untuk dapat keuntungan? Keempat, Iran jadi alasan yang pas. Amerika bisa bilang ke Israel, kami jual senjata ke Saudi dan Qatar buat hadapi Iran, bukan buat lawan kamu. Tapi, begitu senjata sudah di tangan, siapa yang bisa jamin tidak akan dipakai untuk hal lain? Kelima, Timur Tengah akan lebih tidak stabil. Kalau semua negara punya senjata canggih, resiko perang bisa makin besar. Israel yang dulu merasa aman, sekarang harus waspada dari banyak arah. Jadi, apa artinya ini? Ini tanda bahwa politik luar negeri Amerika sedang berubah drastis. Loyalitas lama bisa dibuang kalau ada duit dan kepentingan baru. Untuk Israel, ini tamparan keras. Untuk kita yang di luar, ini bukti bahwa di dunia internasional tidak ada teman abadi. Yang ada hanya kepentingan abadi. Bagaimana menurutmu? Apakah Amerika akan benar-benar tinggalkan Israel? Atau ini cuma strategi negosiasi saja? Share pandanganmu di kolom komentar. Saya, Hendra Nova, kita berjumpa di video berikutnya. Terima kasih.